Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Puspitasari, NIM 196121067, kelas 4B dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang pertanian verikultur pada rumah lahan sempit. Pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu, dan kedua saya akan mempraktekkan membuat pertanian verikultur. Pertama, vericulture is a technique of growing lands by untilling a vertical place for planting which is carved out in this text. Tujuan vericulture adalah untuk memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Adapun kelebihannya yaitu 1. Efisien dalam penggunaan lahan, yang kedua penghematan pemakaian pupuk dan pestisida, yang ketiga dapat dipindahkan dengan mudah, yang keempat mudah dalam pemeliharaan. Plant cultivation systems that are carried out vertical or straight can be done indoor or outdoor forms of vericulture agreed, which vericulture technology can apply several models depending on the available materials, conditions, and desires. Materials that can be used, such as bamboo, people gather, pots, tarpaulin, used cans, even sets of common wrapping or research can. The care container that can be covered properly and also provides aesthetic value. Adapun model teknologi verikultur yang dapat diterapkan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah vertiminaponik, yaitu media tanam yang digunakan adalah bahan batu zeoloid dan kompas. Yang kedua, wakaponik, sistem budidaya sayuran yang menggunakan pot-pot dan diatur sedemikian rupa taman vertikal. Yang ketiga yaitu wall gardening, merupakan sistem budidaya tanaman memanfaatkan tembok atau dinding yang kosong. Di sini saya akan mempraktekkan pertanian verikultur bagi rumah yang lahannya sempit. Di sini saya menggunakan bahan bekas yaitu karung, tanah liat yang sudah dicampurkan dengan pupuk, dan tanaman jahe. Langsung mempraktekkan. Di sini juga sudah ada barang bekas yaitu menggunakan pralon yang disusun seperti ini. Media tanam merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan dalam budidaya tanaman. Media tanam akan menentukan baik buruknya pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya mempengaruhi hasil produksi. Media tanam memiliki fungsi untuk menopang tanaman, memberikan nutrisi, dan menyediakan tempat bagi akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Media lewat tanam tumbuh-tumbuhan mendapatkan sebagian besar nutrisinya. Untuk budidaya tanaman dalam wadah pot atau polybag, media tanam dibuat sebagai toko tanah. Media tanam yang digunakan sebaiknya campuran antara tanah, pupuk kompos, dan sekam.
Cara-caranya: 1. Setelah semua bahan terkumpul, dilakukan pencampuran hingga merata. Tanah dengan sifat koloidnya memiliki kemampuan untuk mengikat unsur hara dan melalui Cara-caranya: 1. Setelah semua bahan terkumpul, dilakukan pencampuran hingga merata. Tanah dengan sifat koloidnya memiliki kemampuan untuk mengikat unsur hara dan melalui udara unsur hara dapat diserap oleh akar tanaman dengan prinsip pertukaran kation. Sekam berfungsi untuk memasak air di dalam tanah kompos, menjamin tersedianya bahan penting yang akan menjadi unsur hara yang diperlukan tanaman. Campuran media tanam kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan hingga penuh. Untuk memastikan tidak ada ruang kosong, dapat digunakan bambu kecil atau kayu untuk mendorong hingga ke dasar wadah. Media tanam di dalam wadah diusahakan agar tidak terlalu padat dan air yang mengalir juga harus tanaman tidak kesulitan bernafas dan tidak terlalu renggang agar ada keluasan dalam mempertahankan udara dan menjaga kelembapan. Sayuran yang akan ditanam dan disesuaikan dengan wadah yang tersedia atau kemampuan wadah dalam mempersiapkan media untuk kebutuhan tanaman yang akan ditanam. Dengan teknologi verikultur ini kita bisa menanam berbagai jenis tanaman, misalnya seledri, cabai, terong, bawang kucai, mentimun, selada, bawang merah, tomat, dan lain-lain. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan penanaman dan pemeliharaan teknik verikultur. Yang pertama, siapkan wadah penanaman, kemudian isi dengan media komposisi yang telah ditetapkan. Yang kedua, keluarkan bibit semai beserta medianya dalam wadah penyemaian. Yang ketiga, masukkan ke dalam wadah penanaman yang baru sampai batas leher tanaman. 4. Padatkan media di sekitar permukaan media, lalu susun tanaman sesuai tingkatan berdasarkan kebutuhannya akan cahaya matahari. Yang kelima, tanam setiap hari. Jika terlihat ada hama, segera ambil dan matikan. Jika tanaman terserang penyakit, cabut tanaman dan buang medianya, kemudian diganti dengan media dan tanaman yang baru. 6. Bila tanaman kurang subur, tambahkan pupuk kandang atau kompos yang telah matang. Yang ketujuh, lakukan penyiraman atau penyemprotan secara rutin menggunakan sprayer dengan frekuensi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Di sini saya juga menggunakan paralon yang sudah dilubangi dan sudah saya tanami. The following is how to make a simple model of vericulture technique using a paralon paper. Prepare a paper with a diameter of 4 inches along the make alternative holes 1 sampai 5 sampai 2 cm in diameter on the sides of the paper so that the plants do not cover each other. The first hole is made at the distance of 10 cm from the end of the paper. The next hole is made with a distance of 25 cm between one hole and the other so that you get 12 planting holes for each paper. The bottom of the paralon paper is covered with a 5 cm thick PVC hubcap. Paralon paper that has been closed with the hubcaps in a 2-legend pedestal ring made of iron. In order to stand firmly, the feet must be planted in a regular base of cement. After that, the paralon was given plating medium that had been prepared to the brim. The vericulture is ready for plating. The model can be little or more according to the plating medium is a place where plants grow to the sprout roots. It is from this growing medium that plants absorb food in the
form of nutrients through their roots. The planting medium that will be used in a mixture of soil, compost, and husk with a ratio. After all the ingredients are collected, we mix it well, so its college properties has the ability to bind nutrients and through the air. Nutrition can be absorbed by plant roots with the presence of cation exchange. The function of the husk is the upload water in the compost soil, the answer the availability of nutrients readily be plants. Dan saya menanam tanaman ini hampir 1 minggu dan hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat.